Tabi pun. Selamat pagi pemirsa, Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Ade Anissa. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami sajikan untuk Anda. Berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Penangkapan bandar narkoba di Tulang Bawang ricuh, keluarga tersangka menutup jalan mobil polisi dengan batu. Rumah 2 lantai milik Kepala Ombudsman Lampung dibobol pencuri, motor dan perabotan elektronik raib. Jalan di 3 desa di Lampung Tengah rusak parah. Penangkapan seorang bandar narkoba di Dente Teladas, Tulang Bawang mendapat perlawanan dari keluarga tersangka. Beberapa perempuan menangis dan anggota keluarga lainnya berusaha menghalang-halangi polisi yang membawa tersangka ke dalam mobil. Penangkapan tersangka bernama Mahat tersebut terjadi Selasa siang dan video penangkapan viral di media sosial. Selain melempari mobil polisi dengan botol, keluarga tersangka meletakkan batu-batu besar di jalan supaya mobil polisi yang membawa tersangka tidak bisa pulang. Ada penggerebekan bandar narkoba ini tapi dihalangi. Tolong bantu viralkan. Penegak hukum sedang bertindak. Ya. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 1 bungkus besar sabu-sabu lengkap dengan timbangan digital. Takut bang, orang takut minta bantu bang. Penangkapan terhadap salah satu bandar narkoba di daerah Kampung Teladas, Kecamatan Kuala Teladas. Untuk tersangka kita berinisial M. Untuk pelaku tersebut merupakan salah satu jaringan dari lintas provinsi. Nah, kemudian pada saat kami dari Ops Narkoba, Sat Narkoba Polres Tulang Bawang melakukan, sempat ada perlawanan dari warga sekitar yang masih merupakan keluarga besar dari inisial M tersebut, tersangka kita ini. Perlawanan itu berupa penghalangan jalan seperti menutup jalan menggunakan batu dan balok-balok yang besar. Kemudian sempat ada perlawanan seperti melempar botol-botol kaca kemarin, melempar batu ke arah mobil yang kita gunakan kemarin. Untuk anggota kita ada yang terluka nggak? Alhamdulillah puji Tuhan selamat semua kita, tidak ada. Untuk barang bukti yang kita amankan, 1 plastik sabu dengan berat bruto sebanyak 5,56 gram. Tersangka kini ditahan di Mapolres Tulang Bawang. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu pemasoknya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Rumah Kepala Ombudsman Lampung yang terletak di Kelurahan Kedung Meneng, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung, disantroni pencuri pada Rabu dini hari. Para pelaku yang diduga lebih dari 1 orang tersebut masuk rumah korban dengan cara merusak jendela depan. Menurut korban, pencurian baru diketahui saat korban akan sholat subuh. Korban mendapati motornya yang diparkir di ruang samping raib. Setelah memeriksa seluruh ruangan hingga ke lantai 2, beberapa barang berharga milik korban seperti dompet, komputer cincin, dan perabotan elektronik juga raib. Kemudian beberapa tas, dompet itu semua berantakan ya di lantai gitu kan. Nah, saya hanya kemudian memastikan saja ketika istri saya mengingatkan, terus saya lihat, saya langsung ke depan ya, lihat di garasi motor 1 nggak ada, udah berarti ada motor hilang kan gitu. Nah, terus saya pastikan lagi ke atas, ke lantai 2, ya anak saya sudah bangun tapi ya
ini dan pintu sudah terbuka. Kalau melihat saya keluar sebentar, saya cek posisi kunci ada dari luar, jadi kemungkinan dia ngambil dari jendela, karena di jendela atas itu ada bekas congkelan. Kerugian korban ditaksir sekitar 60 juta rupiah. Pencurian telah dilaporkan korban ke polisi. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Akan sekarang bertanggung jawab semuanya. Tahu? Jangan harus. Saya bertanggung jawab pada Tuhan, bertanggung jawab pada negara. Suatu waktu nanti saya akan datang lagi ke sini. Sendirian datang ke sini. Saya akan lihat kalian di sini. Betul apa enggak? Beberapa pegawai di kantor kecamatan Kota Agung Timur Selasa siang kena semprot Bupati Tanggamus, Muhammad Saleh Asnawi. Kemarahan Bupati karena beberapa pegawai justru terlihat bercanda saat ditegur. Padahal Bupati sedang menanyakan kebutuhan dan persoalan pelayanan masyarakat. Suatu waktu nanti saya akan datang lagi ke sini. Sendirian datang ke sini. Saya akan lihat kalian di sini. Betul apa enggak? Jangan main-main. Dalam sidak ini, Bupati juga mendapati camat Kota Agung Timur dan beberapa pegawai yang bolos kerja. Mereka tidak masuk kerja tanpa surat izin. Bupati juga mengancam akan memberi sanksi tegas kepada pegawai yang tidak disiplin. Ini serius ya, kalau dalam ini ini serius. Ya, semua itu. Jangan lakukan main. Kita periksa. Karena apa? Kita mau lihat kebenaran kalian kerja di sini. Ini uang negara ini. Saya sebagai bupati yang akan sekarang bertanggung jawab semuanya. Tahu? Jangan harus serius. Saya bertanggung jawab pada Tuhan, bertanggung jawab pada negara. Suatu waktu nanti saya akan datang lagi ke sini. Sendirian datang ke sini. Saya akan lihat kalian di sini kerja. Betul apa enggak? Selain di kantor kecamatan Kota Agung Timur, Bupati juga melakukan sidak di kantor kecamatan Talang Padang, Sumberrejo, dan Pulau Panggung. Dalam sidak tersebut, para pegawai dituntut untuk disiplin bekerja dan melayani masyarakat dengan baik tanpa ada pungutan liar dan birokrasi yang rumit. Haris Susanto melaporkan dari Tanggamus. Akibat kekurangan anggaran, puluhan mobil ambulans di Lampung Utara menunggak pajak. Dari 37 mobil ambulans yang dioperasikan di puskesmas dan rumah sakit, hanya satu yang telah melunasi pajak kendaraan. Akibat anggaran minim tersebut, bahkan ada 3 unit mobil ambulans yang rusak kini justru bobrok tidak layak pakai akibat tidak kunjung diperbaiki. Sekretaris Dinas Kesehatan Lampung Utara pada Rabu pagi mengatakan pada tahun ini dinasnya hanya menganggarkan pembayaran pajak untuk 2 mobil dinas pejabat dan 2 kendaraan operasional. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara diharap menambahkan anggaran dari APBD untuk membayar pajak kendaraan ambulans tersebut. Jadi yang puskesmas itu ada dan rumah sakit ya. Itu sekitar ada 37 kendaraan yang ada di data kita. Yang sudah bayar pajak kemarin itu baru 1. Kenapa bisa sampai terjadi telat pembayaran pajak ini, Pak? Ya, jadi untuk diketahui Pak, bahwa Dinas Kesehatan sendiri hanya menganggarkan 2 kendaraan jabatan dan 2 kendaraan operasional Pak. Untuk puskesmas sendiri dalam hal ini ambulan, itu tidak dianggarkan memang Pak oleh dinas. Banyaknya mobil ambulans menunggak pajak tersebut menyita perhatian warga. Mereka berharap Bupati Lampung Utara segera mengatasi permasalahan tersebut supaya tidak mengganggu pelayanan masyarakat. Jangan masyarakat suruh membayar pajak tapi yang di atas nggak mau bayar pajak. Oh, malah dikejar-kejar Bang ya? Iya, sementara kita telah didenda. Apalagi yang nggak mau bayar bertahun-tahun. Kami aja yang sebagai masyarakat kecil diharuskan diwajibkan membayar pajak. Tolonglah yang istilahnya masyarakat di sana beri contoh yang baik buat masyarakat agar yang di bawah itu mengikuti.
Banyaknya kendaraan dinas pejabat dan ambulans yang menunggak pajak tersebut ditemukan dalam pemeriksaan oleh Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis pada awal pekan lalu. Kendaraan plat merah yang menunggak pajak termasuk ambulans dilarang dioperasikan sementara sebelum pajaknya dilunasi. Hardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.